Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Dalam video yang ketujuh, khutbah Bapak di malam ini adalah tentang yang akan dikurbankan oleh Abraham. Siapakah yang akan dikurbankan oleh Abraham? Mari kita simak bersama-sama. Di dalam Wahyu 12, itu diceritakan tentang yang akan dikurbankan oleh Abraham. Wahyu 12 dijelaskan oleh Kejadian pasal 16 dan Kejadian pasal 17. Tapi sayang, di alur Kejadian pasal 16 dan 17 itu tidak berurutan. Ada satu fase di pasal 16 dan 17 yang loncat atau dipindah ke Kejadian 21 dan Kejadian 22. Sedangkan di pasal Wahyu 12 itu alurnya berurutan. Jadi ketahuan nanti bahwa di Kejadian 16 dan 17 ada pasal yang dipindah sebagian dari Kejadian 16 dipindah ke Kejadian 21 dan dari Kejadian 17 dipindah ke Kejadian 22. Nanti kita buktikan bahwa di pasal Wahyu 12 itu berurutan, tetapi nanti dijelaskannya oleh pasal 16 tidak berurutan. Kita buka Wahyu 12 sebentar. Di sini kita bisa lihat bahwa Kejadian 16 dan Kejadian 17 sudah terkena Yeremia 8 pasal 8 ayat 8. Artinya sudah dirombak. Ismail disebut Yeled atau anak bayi di Kejadian 21 ayat 14. Padahal menurut cerita di Kejadian 21, Ismail itu sudah dewasa atau berumur kira-kira 13 sampai 14 tahun, tetapi masih dianggap seperti anak bayi. Dan lucunya lagi, Ismail diperlakukan seperti anak bayi, yaitu digendong oleh Hagar. Ini kelihatan di pasal Kejadian 21 ayat 14 yang artinya, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu bersama anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Di Kejadian 21 ayat 14 disebutkan bahwa Abraham menaruh sekirbat air dan meletakkannya itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Artinya Ismail digendong oleh Hagar. Padahal kan menurut cerita Kejadian 21 itu Ismail sudah dewasa. Tetapi diperlakukan seolah-olah seperti anak bayi. Dan dalam bahasa Ibrani disebut juga Yeled. Yeled itu artinya ya anak bayi yang masih menyusui. Kemudian kita lihat di Wahyu 12. Sebentar. Wahyu 12
ayat 1. Maka nampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota besar 12 bintang di atas kepalanya. Yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah Hagar. Kenapa saya berkata di sini yang perempuan di sini adalah Hagar? Karena disebutkan bahwa seorang perempuan berselubungkan matahari. Yang dimaksud dengan matahari ini adalah suaminya. Dengan bulan di bawah kakinya. Ya, bulan, arti bulan itu adalah selir atau madu. Karena biasanya dalam perumpamaan itu kalau istri pertama disebut bumi. Istri kedua atau selir disebut madu. Saya beranggapan bahwa bulan adalah selir, kita bisa lihat di kitab Kejadian 37. Ibunya Yusuf, Rahel, sudah mati di Kejadian 35 ayat 18-19 ketika melahirkan anaknya yang kedua, yaitu Ben-Oni atau Benyamin. Jadi di Kejadian 37 pasal 37 ayat 9, yang dimaksud dengan bulan di situ adalah istri Yakub dari budaknya Rahel atau istri Yakub dari madunya Rahel, yaitu Bilha. Kitab Kejadian 37 ayat 19 artinya, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, di sini yang dimaksud dengan matahari adalah bapaknya Yusuf, yaitu suaminya Rahel. Bulan, ini bulan bukannya ibunya Yusuf, Rahel bukan, tetapi adalah Bilha, karena Rahel sudah meninggal di Kejadian 35. Makanya di perumpamaan bulan itu adalah selir atau madu, bukan istri pertama. Dan di sini tidak mungkin Rahel, karena Rahel sudah meninggal dunia. Jadi di sini artinya adalah Bilha, ibu tirinya Yusuf. Sebelas bintang itu adalah anak-anak dari Yakub dan istri-istrinya. Jadi di Wahyu 12 ayat 1 yang dimaksud dengan bulan adalah Hagar. Hagar ibunya Ismail. Wahyu 12 ayat 1 dijelaskan oleh kitab Kejadian 17 ayat 20 bahwa Ismail akan diberkati Allah dan memperanakan 12 raja. Tadi di Wahyu 12 disebutkan bahwa perempuan tersebut memakai mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang maksud dengan 12 bintang itu adalah raja, 12 raja. Dan 12 raja di sini adalah anak-anaknya Ismail, yaitu 12 orang, 12 raja. Bintang itu artinya raja.
Di Kejadian 22 pasal 17, keturunan Abraham diibaratkan seperti satu, yaitu keturunan dari Ismail, yaitu seperti bintang di langit. Dan yang kedua, keturunan dari Ishak, yaitu seperti pasir di tepi laut. Keturunan Ishak atau keturunan Israel disebut pasir di tepi laut, itu disebut oleh Yesus sebagai garam dunia, yaitu orang Israel. Jadi yang dimaksud dengan bintang di langit adalah keturunan Ismail, dan pasir di tepi laut adalah keturunan Ishak. Jadi yang dimaksud tadi dengan 12 bintang adalah keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Lanjut, Wahyu 12 ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Wahyu 12 ayat 2 ini dijelaskan oleh Kejadian 16 ayat 4, yaitu Hagar mengandung, dan Hagar ditindas oleh Sarai. Wahyu 12 ayat 5 artinya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gadai besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Wahyu 12 ayat 5 dijelaskan oleh Kejadian 16 ayat 15. Hagar melahirkan Ismail. Ismail diminta oleh Allah untuk dikurbankan. Sehingga di Kejadian 17 ayat 18 sampai 19 disebut bahwa Ismail tidak hidup di hadapan Allah. Tidak hidup artinya mati, yaitu dia yang akan dikurbankan. Wahyu 12 ayat 6 artinya, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari atau 3,5 masa. Ini Wahyu 12 ayat 6 dijelaskan oleh Kejadian 16 ayat 6. Sarai lari meninggalkan Hagar. Di Kejadian 16 ayat 7, malaikat bertanya kepada Hagar, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Itu pertanyaan malaikat. Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Ini alurnya masih satu alur, belum loncat nih. Wahyu 12 ayat 7 artinya, di sorga terjadi peperangan antara Mikael dan naga besar, si ular tua atau iblis. Kejahatan kalah dengan kebaikan. Naga tua dikalahkan oleh Mikael dan kawan-kawan berkat darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah Abraham dan Ismail. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya Abraham mau mengorbankan Ismail. Wahyu 12 ayat 7 dijelaskan oleh Kejadian 22. Nah, ini baru loncat nih, mulai loncat. Harusnya ini masih di Kejadian 16 penjelasannya. Ini udah ketahuan, loncat ke Kejadian
22 ayat 1 sampai 24. Abraham mengorbankan Ismail, tetapi di situ diganti menjadi Ishak. Dan yang dikorbankan itu bukan Ismail, apalagi Ishak, karena Ishak belum ada, belum lahir sebenarnya di situ. Tetapi diganti dengan seekor domba oleh Allah. Abraham tidak segan-segan untuk mengorbankan Ismail sampai ke dalam maut. Setelah Ismail yang akan dikorbankan oleh Abraham diganti dengan domba, dan yang dikorbankan adalah domba, Abraham kembali bersama Ismail ke Berseba di kediaman Hagar. Nah, ini Berseba ini ada kediaman Hagar dan Ismail. Bukan kembali ke Hebron, ke kediaman Ishak. Jika yang akan dikurbankan di situ adalah Ishak, harusnya kembalinya ke Hebron, bukannya ke Berseba, tempat kediamannya Ismail dan Hagar. Ini jelas di sini. Abraham kembali ke Berseba, bukan ke Hebron. Jadi jelas yang akan dikurbankan di sini adalah Ismail. Wahyu 12 ayat 14 artinya, kepada perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 3,5 masa. Wahyu 12 ayat 14 jelas banget ini, bahwa kepada perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang. Terbangnya kemana? Ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 3,5 masa. Ini yang tinggal di padang gurun adalah Hagar dan Ismail di padang gurun Berseba. Adapun yang dimaksud dengan Hagar, arti Hagar dalam bahasa Ibrani itu penerbangan. Ini jelas sekali di sini disebutkan, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun. Dan nama Hagar dalam Ibraninya adalah penerbangan. Jelas sekali, cocok ini. Diberikan sayap dari burung nasar. Ini sebagai nubuat keturunan Ismail yang akan menggembalakan segala bangsa, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di Wahyu 4 diibaratkan seperti burung nasar yang sedang terbang. Burung nasar yang sedang terbang di sini, kita ingat bahwa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah dengan burung surga yang namanya yaitu Borak, yang terbangnya secepat kilat. Nah, ini nih nubuatannya di sini ketahuan. Kepada perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang. Ini diberikan burung nasar ini ya cocok dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang memakai burung dari surga, yaitu Borak. Wahyu 12 ayat 14 dijelaskan oleh Kejadian 21 ayat 14. Hagar pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Terbang di situ, di Wahyu 12 ayat 14 disebut terbang, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, yaitu dijelaskan oleh Kejadian 21 ayat 14. Hagar pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Selanjutnya, Wahyu 12 ayat 15. Ular tua menyeburkan dari mulutnya air untuk menghanyutkan perempuan itu, tetapi bumi menolongnya dan menelan air yang disemburkan naga itu.
Wahyu 12 ayat 15 dijelaskan oleh Kejadian 21 ayat 15 sampai 21. Persediaan air minum Hagar dan Ismail habis. Ismail yang masih bayi diletakkan di semak. Maka menangislah Ismail. Allah mendengar tangisan Ismail. Diutuslah malaikatnya untuk menunjukkan sebuah sumur yang dinamakan sumur Jam-Jam untuk minum mereka. Nah, ini di Wahyu 12 ayat 15. Ular tua menyemburkan dari mulutnya air untuk menghanyutkan perempuan itu. Tetapi bumi menolong dan menelan air yang disemburkan naga itu. Menelan air yang disemburkan oleh naga itu. Jadi Kejadian 21 ayat 15 sampai 21 menjelaskan bahwa Hagar ditunjukkan oleh malaikat sebuah sumur yang dinamakan sumur Jam-Jam. Ini sumur Jam-Jam ini disebutkan sumur Jam-Jam karena airnya menyembur tidak henti-henti dan tidak habis. Makanya Barseba itu artinya adalah sumur yang airnya menyembur, meluap banyak. Dan ini hanya ada di Mekah, di tempat lain nggak ada. Jadi yang dimaksud Barseba di sini adalah Mekah sebenarnya. Karena silakan dicari tempat lain. Ada nggak sumur yang seperti sumur Jam-Jam? Tidak ada. Itu Barseba artinya air yang meluap, melimpah, menyembur, tidak berhenti. Sedangkan air Jam-Jam sampai sekarang terbukti tidak pernah kosong, tidak pernah surut, dan tidak pernah habis. Terus mengeluarkan air sampai sekarang. Jadi sebenarnya arti Barseba itu harusnya di Mekah ini. Terbukti, fakta dan bukti tidak bisa dibohongi. Jadi kitab Wahyu 12 itu menceritakan tentang Hagar dan Ismail yang akan dikurbankan oleh Abraham, tetapi diganti dengan seekor domba. Bukan Ishak yang akan dikurbankan, tetapi Ismail. Di sini jelas alurnya rinci. Dari pertama Hagar mengandung, melahirkan, terus Ismail akan dikurbankan. Di Wahyu 12 terinci. Sedangkan ketahuan di Kejadian 16 dan Kejadian 17 itu ketika akan dikurbankan harusnya dijelaskan dengan Kejadian 16 dan 17, tetapi loncat ke Kejadian 21 dan ke Kejadian 22. Ini ketahuan ini. Kejadian 16 dan 17 itu ada sebagian ayat yang dipindah-pindah. Harusnya di Kejadian 21 ayat 14 itu harusnya adanya di Kejadian 16. Karena jelas di situ dijelaskan bahwa Ismail itu masih anak bayi di Kejadian 21 ayat 14. Padahal di Kejadian 21 itu disebutkan bahwa Ismail itu sudah dewasa. Ketahuan di sini. Jadi harusnya dari Kejadian 16 itu sambungannya ke Kejadian 21 ayat 14 di mana Ismail masih bayi. Tetapi karena untuk mencocok logikan bahwa Ishaklah yang akan dikurbankan, maka ditukar-tukar, dirombak, direkayasa itu. Ketahuannya yaitu jelas di Wahyu 12
12 urutannya masih berurutan, tetapi pas dijelaskan dengan kitab Kejadian 16 dan 17, ketika akan dikurbankan itu Ismail, harusnya dijelaskan dengan Kejadian 16 sama 17, loncat. Jadi di Kejadian 21 dan Kejadian 22. Jadi ketahuan bahwa Yeremia 8 ayat 8 ini bekerja di Kejadian 16 dan 17. Dipindahlah sebagian ayatnya ke Kejadian 21 dan ke Kejadian 22. Buktinya lagi di kitab di Kejadian 16 dan 17 ada cerita yang menyekat atau cerita yang tidak urut. Tiba-tiba ada cerita lain di situ. Harusnya sebelum dijelaskan bahwa Ismail itu dewasa, itu harusnya diusir dulu. Ketika masih bayi itu disuruh pergi dulu, digendong oleh Hagar. Tetapi di Kejadian 21 ayat 14 jelas disebutkan bahwa Ismail yang umurnya sudah 13 tahun sampai 14 tahun digendong oleh Hagar. Itu kan lucu. Kalau kalau umat Kristiani membaca Wahyu 12 dan mengerti bahwa itu adalah cerita tentang Ismail yang akan dikurbankan, itu nanti akan ketahuan rancunya. Kejadian Wahyu 12 itu betul alurnya, sedangkan Kejadian 16 dan 17 itu diacak-acak ke Kejadian 21 dan Kejadian 22. Jadi tidak usah susah-susah mencari siapa yang akan dikurbankan. Tidak usah mendebat dengan Al-Quran, karena Al-Quran sudah jelas bahwa Ismail yang akan dikurbankan, bukan Ishak. Karena waktu itu Ishak belum lahir. Jadi kesimpulannya adalah yang akan dikurbankan oleh Abraham adalah Ismail, tetapi diganti dengan seekor domba. Jadi yang dikurbankan oleh Ibrahim adalah seekor domba. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.